Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Febiana Putri, NIM 19064002 dari Prodi D3 Teknik Listrik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyarah bridge satu fasa semi terkendali. Penyarah bridge satu fasa semi terkendali terdapat 2 buah SCR dan 2 buah dioda sebagai saklar dayanya. Bisa terlihat pada rangkaian tersebut terdapat VAC atau V sumbernya yang beraruskan bolak-balik, T tristor, D dioda, dan R resistor atau tahanan. Selama setengah siklus positif tristor T1 terbias maju, ketika tristor T1 dinyalakan pada omega T sama dengan alfa, beban dihubungkan dengan suplai masukan melalui T1 dan D2. Selama periode omega T besar sama alfa, kecil sama pi. Selama setengah siklus negatif, tegangan masuk tristor T2 terbias maju, dan bila tristor T2 dinyalakan pada omega T sama dengan pi ditambah alfa, maka arus akan mengalir ke beban melalui resistor. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian pada aplikasi PESIM. Pada rangkaian pada aplikasi PESIM di sini saya akan menggunakan VAC-nya sumbernya 220 dan frekuensinya 50. Sudut penyalaannya 0. Resistornya 100. Dan simulasi kontrolnya 0,05 di total time-nya. Baiklah, saya akan mensimulasikannya. Beginilah bentuk V-in-nya, I-in-nya atau arus inputnya, V-out-nya atau tegangan outputnya, I-out-nya atau arus outputnya. Berapakah Vm-nya atau V puncaknya? V puncak adalah V out yang ini 219,9. Kalau RMS-nya 155, kalau I-out-nya IORMS-nya 1,5. Jika sudut penyalaan diganti menjadi 90, tidak ada perubahan di arus, baik tegangan arus maupun baik tegangan dan arus output. RMS-nya tidak ada perubahan pada tegangan dan arus outputnya. Lalu jika tahanannya atau resistornya diubah atau dinaikkan, tidak terjadi perubahan antara Vm-nya. Berarti Vm-nya masih 219,9, sedangkan RMS-nya tidak terjadi perubahan pada V-out-nya, tetapi terjadi perubahan antara di I-out-nya atau IORMS-nya 0,7. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data dari yang percobaan tersebut. Yang pertama, saya akan menganalisis pada resistor 100, sudut penyalaannya 0, VORMS-nya 155,
IORMS-nya 1,5. Rumus-rumus yang diperlukan untuk mencari PDC adalah yang pertama sekali kita harus mencari VDC-nya dan IDC-nya agar untuk mendapatkan PDC-nya. VDC dengan rumus Vn per P dikali 1 ditambah cos alpha. IDC-nya sama dengan VDC per R. VDC sama dengan VDC dikali IDC. Untuk mencari efisiensi diperlukan daya dari tegangan dan arus dari RMS-nya. Jadi daya adalah V dikali I. Untuk mencari efisiensinya PDC yang PDC per PRMS. Yang pertama kita cari dulu PDC-nya. Untuk mencari PDC kita harus mendapatkan VDC dan IDC. Pertama VDC. VDC adalah Vm per P dikali 1 ditambah cos alpha sama dengan 219 per 9. Vm-nya 219 per 9 per 3,14 dikali 1 ditambah cos alpha sama dengan 219,9 bagi 3,14 sama dengan 70,03 dikali 1 ditambah cos 0. Cos 0 bernilai 1, berarti 70 di 0,3 dikali 2 sama dengan 140,6. IDC-nya dengan rumus VDC dibagi dengan R. VDC-nya 140,6 dibagi 100 dari tahanan tersebut. Jadi 1,4. PDC adalah daya dengan rumus VDC dikali IDC 140,06 dikali 1,4 dengan hasil 196,8. Untuk mencari efisiensi kita harus mencari rumus daya dari RMS-nya. VRMS dikali IRMS sama dengan 155 dikali 1,5 sama dengan 232,5. Efisiensi dengan rumus PDC dibagi dengan PRMS sama dengan 196,16 dibagi 232,5 dikali dengan 100. 136,16 dibagi 232,5 sama dengan 0,84 dikali 100, jadi 84%. Selanjutnya saya akan mencari dengan resistornya 200, sudut penyalaannya 90 dan VRMS-nya 155, IORMS-nya 0,7. Nih dia 155, 0,7 dan VM-nya masih 219,9. Sama seperti yang sebelumnya, untuk mendapatkan PDC dengan rumus VDC dikali IDC. Jadi pertama kita akan mencari VDC-nya. Vm per P dikali dengan 1 ditambah cos alpha. 219,9 dibagi 3,14 dikali 1 ditambah cos alpha sama dengan 70,03 dikali 1 ditambah cos 90. Cos 90 bernilai 0. Jadi 70,0,3 dikali 1 ditambah 0, jadi 70,03 dikali 1 sama dengan 70,03.
IDC-nya dengan rumus VDC dikali R. 70,03 dibagi dengan 200 menjadi 0,35. PDC-nya VDC dikali IDC. 70,03 dikali 0,35 sama dengan 24,51. Selanjutnya saya akan mencari efisiensi dari resistor tersebut, resistor 200 tersebut dengan rumus PDC dibagi dengan PRMS. Pertama kita akan mencari PRMS-nya dulu. PRMS dengan rumus PRMS dikali IRMS. Jadi 155 dikali 0,77 mendapat hasil 119,35. PDC untuk efisiensi dengan rumus PDC dibagi dengan PRMS. PDC-nya tadi 24,51 dibagi dengan 119,35 dikali dengan 100. Menjadi 24,51 dibagi 119,35 adalah 0,20 dikali 100, jadi 20%. Kesimpulan dari rangkaian tersebut, pada penyarah satu fase terkendali gelombang penuh dapat disimpulkan bahwa perubahan sudut penyalaan dan tahanan tidak terlalu mempengaruhi besar nilai tegangan output, tegangan maksimal atau puncak atau VM, dan bentuk gelombang. Bisa dilihat pada gambar ini, tidak terjadinya perubahan antara Vout dan Iot-nya, VORMS-nya dengan IORMS-nya ketika sudut penyalaannya diubah. Tetapi ketika tahanan dinaikkan menyebabkan arus output menurun. Ini adalah pada gambar ini arus output terjadi perubahan antara IORMS-nya dari 1,5 menjadi 0,7 menjadi menurun, yang menyebabkan efisiensi dari rangkaian tersebut menjadi turun. Sekian dari saya, salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.